Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini aku akan ngelanjutin video kita kemarin tentang Easter egg atau detail yang ada di Spider-Man No Way Home trailer terbarunya. Jadi di sini aku akan buat lebih detail lagi dan ada Easter egg atau hal-hal yang mungkin kalian lewatin saat nonton trailernya. Ingat ya, disclaimer di awal bahwa ini mungkin bisa saja spoiler tentang apa yang akan terjadi di film Spider-Man No Way Home. So bagi kalian yang gak suka spoiler, gak usah nonton videonya, gak usah head komen gak jelas, silahkan pergi. Jadi guys, video ini tuh akan panjang dan detail banget, so make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan perlu kalian tahu ya, bahwa yang saya sampaikan ini merupakan fans teori, asumsi, dan belum tahu ini betul atau enggak gitu. Jadi kan memang filmnya belum muncul ya. Jadi kita hanya bisa menerka-nerka saja. Dan teori-teori fans ini aku kumpulin informasinya dan aku buat untuk kalian. Jadi mungkin kalian jangan terlalu percaya banget dengan apa yang aku omongkan, dan juga jangan terlalu percaya banget dengan apa yang nanti disampaikan. Karena memang ini sifatnya masih opini pribadi dan teori juga asumsi aja. Oke guys, itu dia opening dari aku. Maaf lama ya. Kita langsung aja ke inti videonya. Let's go. Oke, Easter egg pertama. Terlihat Peter itu lagi hujan-hujanan. Nah, di sini kita lihat ya, raut wajahnya itu kayak sedih banget. Mungkin ini di final battle. Mungkin Peter nggak bisa nyelamatin MJ, atau Peter nggak bisa nyelamatin Aunt May dari ledakan bom Green Goblin, atau si Ned mati guys. Karena memang 3 hal tersebut ada ya di teaser trailer Spider-Man No Way Home. Nah mungkin tapi ya, soalnya mukanya tuh kayak sedih banget. Kalau dilihat dari luka-luka di wajahnya sih, kayaknya ini final battle ya. Aduh, aku nggak tahu ya. Mungkin aja nanti di film ini ada yang mati guys. Next, Easter egg kedua. Kemudian ada tampilan mukanya si Peter Parker setengah Spider-Man di billboard yang gede banget. Itu menunjukkan bahwa identitasnya itu sudah diketahui halayak orang-orang gitu ya. Public enemy. Nah, di trailer 1 kemarin, orang-orang kan mengira dia yang membunuh Mysterio. Padahal dia difitnah oleh si Mysterio. Dan disiarkan langsung oleh Daily Bugle yang juga menyudutkan dan memfitnah Peter ini gitu loh. Jadi orang-orang juga terframe untuk membenci si Peter Parker. Sampai-sampai ketika Peter Parker itu ditangkap di kantor polisi, orang-orang berteori bahwa yang menjadi pengacara yang akan membela Peter Parker itu adalah Daredevil atau Matt Murdock. Dan ini dia foto Lea-nya. Aku ngomongnya Lea aja ya biar enak gitu, biar Indonesia banget. Nah jadi fans itu freaking out banget ketika tahu bahwa sebenarnya mungkin aja si pengacara yang akan membela Spider-Man di persidangan adalah Matt Murdock, yang memang sangat dicintai oleh fans Marvel ya, karena memang karakternya ini bagus banget dan castingnya juga keren banget. Pertama kali muncul di series Netflix ya. Next, Easter egg ketiga itu terlihat ya bahwa banyak banget helikopter, paparazzi, Daily Bugle, dan pers yang ada di New York itu ngikutin si Spider-Man Peter Parker itu kemana aja bersama MJ. Jadi mereka kayak terganggu gitulah, karena si paparazzi ini sudah mengetahui ya identitas asli Spider-Man, dan akhirnya Peter Parker pun ngajak kabur si MJ dengan langsung berayun dari satu gedung ke gedung lain, persis layaknya scene swinging Spider-Man yang eye-catching itu. Dan sampai ke terowongan kereta api yang memang jadi favorit Sony banget ya dalam nge-shot swinging scene Spider-Man dari tahun ke tahun. Next, Easter egg keempat itu ada si Peter dan MJ yang sedang video call dan berbincang-bincang ya guys. Menurut dari trailer Spider-Man No Way Home yang kemarin dan yang sekarang, itu mereka ini berkata bahwa si MJ ini lega karena si Peter ini gak harus lagi bohong dan sembunyi karena sudah terungkap gitu identitasnya. Intinya si MJ itu malah lebih lega gitu ya. Orang-orang tahu siapa Spider-Man, jadi si Peter gak harus berbohong lagi. She is trying to cheer up Peter with all the problem he has faces next gitu. Next, Easter egg kelima, si Peter datang ke Sanctum Sanctorum dan ternyata tempat Doctor Strange tersebut sedang bersalju. Mungkin karena movie ini keluar Desember dan mungkin juga musim liburan juga ya. Karena si Peter ini sedang struggle banget dengan permasalahan yang dihadapi, kenapa enggak dia minta tolong Doctor Strange, kan mereka sudah kawanan gitu, pikirnya seperti itu. Dan Peter itu meminta Doctor Strange untuk menghapus ingatan setiap orang di dunia ini yang tahu bahwa dia ini Spider-Man. Padahal Wong sudah memperingatkan Doctor Strange untuk tidak merapal mantra itu ya. Tapi kemudian dia tetap mau membantu Peter. Mereka pun menuju ke basement di Sanctum Sanctorum yang mirip banget kayak basementnya Agatha Harkness di series WandaVision, dimana mungkin Doctor Strange itu nggak mau Wong tahu ya bahwa dia ini merapal mantra ini. Jadi mungkin basementnya
ini sudah ada rune yang dibuat oleh si Doctor Strange, di mana menurut peraturan, ruangan tertentu yang ada rune atau simbolnya hanya penyihir yang bisa merapalnya dapat menggunakan kekuatannya. In a given space, only the witch who cast them can use his magic. Jadi dengan basement yang terlindungi oleh rune, Wong mungkin gak akan tahu apa yang dilakukan oleh Doctor Strange. Next, Easter egg ke-6 ternyata gagal guys. Jadi Doctor Strange ngomong bahwa sihirnya itu gagal dan rusak, dan yang buat gagal itu si Peter. Di trailer pertama, Wong sudah memperingatkan ya untuk jangan menggunakan mantra tersebut terlalu berbahaya. Namun Doctor Strange tetap mau bantu si Peter, dimana dalam proses perapalan mantra tersebut, si Peter ini mengacau guys dan membuat mantranya berubah-ubah. Dia pengen seluruh orang di dunia itu melupakan kalau dia ini adalah Spider-Man. Tapi dia bingung, dia pengen keluarganya kayak Aunt May, MJ, Ned itu masih tetap nge-keep memorinya dan ingat akan dirinya Spider-Man. Karena omongan dia yang berubah-ubah inilah akhirnya merusak mantra Doctor Strange. So far kalau kita nonton trailer 1 dan trailer 2, yang bisa kita simpulkan untuk saat ini mungkin konfliknya itu seperti itu. Tapi sudah banyak ya hal yang terjadi di sepanjang film MCU ini ya guys. Jadi mungkin gak hanya itu gitu loh yang jadi faktor utamanya. Sebenarnya di bagian ini tuh agak tricky ya. Kenapa kok cuma karena omongan Peter mantra ini jadi chaos atau rusak ya? Mungkin ada omongan lain dari Peter yang membuat tambah kacau waktu proses pembuatan mantra. Dan sebelum film Spider-Man No Way Home, sudah banyak ya film MCU sebelumnya yang mungkin juga bisa berkontribusi dengan kekacauan ini, seperti series Loki, di mana di sana kita introduce sama TVA, Secret Timeline, juga ada He Who Remains yang malah mati dibunuh. Belum lagi series WandaVision yang kita tahu si Wanda ini main-main dengan waktu dan realitas, dan juga konsep multiverse yang sudah diperkenalkan. Jadi sangat kompleks sekali guys. Jadi satu film dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Ketika melakukan suatu hal maka akan terjadi hal yang lain pula. Jadi ada hubungan sebab akibat guys. Ada konsekuensi yang harus ditanggung pada setiap perbuatan, baik itu perbuatan positif maupun negatif. All need a cost. Next, Easter egg ke-7 itu diperlihatkan ruangan basementnya Doctor Strange yang hancur karena mantranya yang rusak dan gagal. Kalau berdasarkan informasi di internet ya guys ya, sihir Doctor Strange itu menggambarkan simbol lingkaran berbentuk cincin warna kuning yang mengelilingi mereka. Mungkin mewakili 4 universe yang maybe nanti ini akan masuk dan join di MCU, yaitu ada Universe Spider-Man Tobey Maguire, Universe Spider-Man Andrew Garfield, Universe Tom Holland, dan Universe-nya si Venom dan juga Morbius. Nah ini spoiler nih guys. Jadi kalau kalian yang belum nonton film Venom itu nggak usah dengerin ya. Jadi di penjelasan post credit scene Venom, kemarin aku buat videonya, itu akhirnya si Venom itu masuk secara tiba-tiba ke universe-nya Spider-Man Tom Holland di MCU tentunya ya. Jadi ketika ia berada di ruangan terjadi glitch effect dan ia pun berpindah universe. Mungkin ini terjadi pada saat waktu yang sama ketika Doctor Strange itu gagal dan sihirnya rusak ya guys ya. Dan ketika diperlihatkan basementnya Doctor Strange itu hancur karena sihirnya gagal, dia kayak dikelilingi aura efek ungu gitu deh, kayak di galaksi gitu ya. Mirip banget sama scene final episode dari series Loki. Ketika mereka datang ke tempatnya He Who Remains, Secret Timeline bercabang dijelaskan di sana, dan juga konsep multiverse dijelaskan secara detail di series Loki ini guys. Dan Doctor Strange juga ngomong di trailer bulan lalu bahwa mereka sudah merusak stabilitas ruang dan waktu, serta pengetahuan mereka akan konsep multiverse itu masih sedikit guys. Jadi memang ya, kalau berdasarkan dari omongan Doctor Strange di trailer bulan lalu, bahwa memang multiverse ini masih hal yang baru bagi mereka. Next, Easter egg ke-8, setelah sihir Doctor Strange gagal, dia ngomong berakibatkan universe-nya MCU itu kedatangan pengunjung. Pengunjung di sini merujuk kepada 5 orang villain atau penjahatnya Spider-Man. Kemudian diperlihatkan bom labu atau pumpkin bomb-nya punya si Green Goblin yang sangat nostalgia banget dengan Spider-Man-nya Sam Raimi tahun 2002. Di mana si Green Goblin itu ngebuang ya bomnya ke atas jembatan, mirip seperti trailer bulan lalu, ke Peter Parker yang memakai setelan jas. Nah, setelan jas ini masih belum ada informasi ya, tapi teorinya pertama mungkin dia pakai setelan jas ini sedang konferensi pers karena dia dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Mysterio akibat dibela oleh pengacara Matt Murdock. Yang kedua mungkin dia sedang ada field trip school. Yang ketiga mungkin dia lagi ngadain acara lain. Next, Easter egg 9 kita diperlihatkan penampakan Dr. Ock sekali lagi yang menyerang Peter Parker secara membabi buta di jembatan yang sama dengan trailer bulan lalu. Kayaknya ini adalah pertempuran pertama ya di jembatan ini. Kemudian baru deh si Green Goblin datang dan melempar bomnya. Dan ketika sudah berada di bawah bagian jembatan,
Dr. Ox akhirnya sadar bahwa ini bukan Peter Parker yang dia kenal karena nanotech suit Spider-Man-nya punya Peter itu terbuka atau terlepas. Next, Easter egg ke-10 terlihat ya tentakel mekaniknya punya Dr. Ock itu awalnya warna besi normal biasa kayak film-film sebelumnya. Namun berubah warnanya menjadi kombinasi merah. Nah, menurut teori itu ulahnya Spider-Man menggunakan alat dari suit nanotechnya untuk menghentikan ganasnya tentakel Dr. Ock. Jadi tentakelnya itu kayak ngatup terkunci gitu guys, nggak bisa bergerak. Dibuktikan dengan scene ketika Dr. Ock dan Peter Parker itu sedang berbincang, kemudian tentakelnya tuh kayak ngatup dan tidak terbuka gitu ya. Teori yang lain berkata kalau tentakelnya Dr. Ock itu terkontaminasi nanotechnya dari suit Spider-Man. Jadi memang ya kalau nanotech dari Stark Industries ini sangat mudah beradaptasi dengan bentuk yang baru. Next, Easter egg 11 diperlihatkan Dr. Ock yang sedang berbincang dengan Peter and gangs. Ini sebenarnya aku bingung ya, Dr. Ock yang datang sendiri ke basement ini atau Dr. Ock yang ketangkap oleh mereka. Menurut kalian gimana? Dan terlihat ya tentakelnya itu juga ngatup karena pertempuran di jembatan maybe. Dan ketika Dr. Ock tahu bahwa itu bukan Peter Parker yang dia kenal, dia itu sudah langsung sadar akan keganjilan dan anomali yang terjadi di universe ini. Karena kan memang ya Dr. Ock ini aslinya pinter banget ya, seperti di film Spider-Man 2004, di mana dia menciptakan sumber energi terbarukan yang dia yakini akan membantu umat manusia, yaitu reaktor daya fusi atau fusion power reactor, yang ternyata malah gagal dan mengancam kehancuran. Akhirnya dia malah tobat dan mengorbankan dirinya sendiri untuk menghentikan perbuatannya dengan menghancurkan mesin tersebut. Jadi memang si Dr. Ock ini sudah tobat dan menjadi baik ya guys. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Otto Octavius, membuat Peter dan kawan-kawannya tertawa, mungkin karena namanya lucu ya guys. Dan mereka ini posisinya sedang berada di basement, mungkin basementnya Doctor Strange ya, karena disinilah tempat safety place. Dan di sini kita mungkin bisa mengartikan bahwa kedepannya Dr. Otto Octavius ini akan menjadi teman dan membantu Peter Parker. Next, Easter egg ke-12, kemudian terlihat patung shield Captain America di sebuah pulau kecil di tengah danau atau lautan ya. Dan mungkin ini lagi bangun monumen untuk menghormati Captain America yang sudah wafat. Dan ada tertulis Avengers gitu, kecil banget. Tapi ya menurut gambar yang beredar di internet, itu gambarnya tuh kayak gini. Jadi bentukan patungnya itu kayak patung Liberty megang shield Captain America. Tertulis Newest and Tallest Avengers #New York Liberty Avengers. Dan masih dalam tahap pembangunan karena belum selesai, masih ada kerennya. Dan terlihat langitnya yang mendung itu ada kayak petir kuning menyambar. Mungkin itu si Electro ya. Tapi kok ya bisa dia nyangkut di atas langit itu ya. Next, Easter egg ke-13, ada Peter Parker yang memakai black and gold suit terlihat di sore hari itu sedang mencari Electro di tiang-tiang listrik. Mungkin setelah kejadian gagalnya mantra Doctor Strange, ada anomali yang terjadi di bagian pembangkit listrik, persis mirip kayak kemunculan Electro di film The Amazing Spider-Man. Kemudian saat kemunculan Electro diperlihatkan Spider-Man menggunakan kekuatan baru dari suit black and gold Spider-Man-nya, sambil video call sama MJ dan Nate ditaruh di bagian dada. Mungkin ini kekuatannya Doctor Strange. Peter itu minjam ya, mungkin artefaknya Doctor Strange ditaruh di tangan kanannya. Soalnya simbol energi yang keluar itu mirip banget dengan perapalan mantra Doctor Strange. Next, Easter egg ke-14, yaitu di mana kita bisa ngelihat black and gold suit terbaru Spider-Man. Tapi menurut info, ini tuh sebenarnya regular suit Spider-Man ya. Jadi hanya baju regulernya si Peter yang katanya ketumpahan cat oleh orang. Kemudian dibaliknya lah cara memakainya biar nggak kelihatan bekas catnya. Terbukti dari kabel-kabel suitnya yang kelihatan dari luar. Tentunya suit ini juga sudah di-upgrade oleh Doctor Strange menggunakan sihirnya sehingga menjadi warna emas dengan ada line-line dan simbol-simbol penyihir yang aneh gitu ya. Next, Easter egg ke-15, Doctor Strange itu bertemu dengan Peter Parker and gangs. Kemudian dia ngomong bahwa villain atau penjahat-penjahat itu sedang berkeliaran di luar sana. Kita harus menghentikan mereka dan memulangkan mereka kembali ke universe mereka. Terlihat ya bahwa Peter and friends itu datang ke Sanctum Sanctorum lagi, mungkin sesudah ketemu villain atau penjahat yang berdatangan itu. Mungkin si Dr. Ock atau si Green Goblin di pertarungan jembatan ya. Jadi mereka berencana untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan Doctor Strange. Next, Easter egg ke-16, kita diperlihatkan ada Electro dan Sandman yang datang menyerang sebuah gedung. Kayaknya mereka sedang mencari Peter gitu ya. Ada banyak polisi di sana dan juga pers, tentunya Daily Bugle. Nah, gedung ini tuh di-highlight banget di trailer Spider-Man No Way Home karena gedung ini tuh nanti dibom oleh Green Goblin, di mana ada Aunt May di sana, ada juga Happy, Peter, tapi nanti itu kita bahasnya. Nah, media dan pers yang ada di sana mungkin sedang meliput kejadian, mengikuti penjahat-penjahat atau Spider-Man kemanapun mereka pergi kayak paparazzi. Mereka meliput melihat kedatangan Electro dan Sandman kayak datang dari langit dan ada efek angin-angin halilintar mengingatkanku sama Mutant Storm.
Terlihat juga di sana pemilik Daily Bugle, J. Jonah Jameson, yang kayak senyum-senyum gak jelas gitu ya. Karena kan mungkin dia seneng ya, dia kan tidak suka sama Spider-Man. Bajunya pun mirip seperti bajunya di Spider-Man ketiga 2007. Dan kita diperlihatkan juga bentukan Sandman yang lebih ke monster form, pasir ya, daripada bentukan manusianya. Dan Electro terlihat terbang cepat banget dari satu kabel listrik ke listrik lain. Keren banget. Next, Easter egg ke-17. Terlihat Peter yang berusaha menghentikan bom Green Goblin yang akan menyerang gedung yang tadi kita bahas. Mungkin ini kejadiannya setelah kedatangan Sandman atau Electro ya. Di gedung ini terlihat ada si Aunt May yang berlari memegang kayak tabung hijau. Mungkin itu tabung yang sama milik Oscorp Industry, atau mungkin cuma botol biasa juga. Dan di sana juga ada Peter Parker yang ngomong ini semua salahnya dan gak bisa nyelamatin semua orang. Kemudian terjadi ledakan dari bom Green Goblin, dan si Happy atau pacarnya si Aunt May ini kayak telat datang. Ini mirip banget dengan shot Spider-Man 2002 ketika Green Goblin itu ngebom rumahnya Aunt May. Sebenarnya scene ini tuh sangat tricky ya, kita nggak tahu benar apa enggak, karena kita cuma nyatuin cutscene dari beberapa frame, sehingga kita menyimpulkan, berspekulasi, dan berteori seperti ini. Bisa aja salah ya guys ya. So, kembali lagi ke kalian. Next, Easter egg ke-18. Doc Ock itu ngomong ke Peter, sebenarnya dia itu melawan hantu. Hantu di sini itu nge-refer bahwa semua villain ini sudah mati ketika melawan Spider-Man di universe mereka masing-masing. Dan Doctor Strange itu mendukung teori tersebut dengan berkata memang takdir mereka mati di tangan Spider-Man. Nah, mungkin ya guys ya, di cerita ini Spider-Man dipaksa untuk membunuh villain ini sekali lagi karena memang sudah jadi takdir mereka mati di tangan Spider-Man. Seperti titik absolut waktu atau absolute time kayak penjelasan Doctor Strange di film series What If, dimana takdir itu nggak bisa diubah pakai cara apapun. Padahal di Easter egg sebelumnya Doctor Strange itu berkata bahwa kita harus mengembalikan mereka ke universe mereka masing-masing. Atau mungkin dia menyadari ya bahwa hal itu tidak bisa dan memang harus membunuh mereka, kita belum tahu. Next, Easter egg ke-19, ada box misterius yang diperebutkan oleh Peter dan Doctor Strange. Menurut info, ini box atau kotak dengan segel Vishanti Sanctum Sanctorum. Kegunaannya untuk mencegah serangan supranatural. Tapi masih minim banget ya informasi kita tentang kotak ini. Mungkin kotak ini semacam penjara maybe ya, kayak memenjarakan villain-villain yang dari universe lain tersebut. Macam Doctor Strange yang membuat pocket universe atau pocket dimension di episode terakhir What If. Karena kotak ini tuh kayak penting banget sampai di akhir scene battle di patung Liberty masih dibawa oleh Peter. Dan Doctor Strange juga seperti melindungi kotak ini mati-matian. Betul-betul membuat penasaran ya guys. Next, Easter egg ke-20, katanya kotak atau box ini mirip dengan Pandora boxnya DC. Sebenarnya ini teori nggak banget dan salah besar ya. Karena kalau menurut aku melihat kotak ini tuh lebih kayak ke sel atau penjara ya. Maybe untuk mengembalikan kembali villain-villain ke timeline universe mereka masing-masing. Karena memang kan mereka dipaksa untuk masuk ke universe-nya MCU, sehingga mereka harus dipulangkan melalui artefak si Doctor Strange, si box atau kotak Vishanti Sanctum Sanctorum ini. Next, Easter egg ke-21 diperlihatkan scene fight Spider-Man sama Doctor Strange yang mempertahankan kotak atau box tersebut, dan mereka bertarung masuk ke mirror dimension sehingga Doctor Strange bisa memanipulasi ruang material jadi bisa menghentikan Spider-Man. Dan kemudian jumping ke scene kereta. Lagi-lagi scene kereta ya, Sony ini memang suka banget dengan scene kereta api. Si Spider-Man ini kayak ngomong sama Doctor Strange untuk mencari cara lain, mungkin cara untuk menyelamatkan villain-villain ini ya, dengan tidak membunuh mereka. Si Peter ini kayak merasa bersalah karena mereka mati di tangan Spider-Man walau bukan dirinya. Tapi kata Doctor Strange itu tidak bisa karena mereka ini membahayakan universe kita. Next, Easter egg ke-22 terlihat si Spider-Man Peter Parker dan Electro itu sedang bertarung. Dan Electro ngomong kalau kau tak akan mengambilnya dariku. Nah, di scene ini mungkin bisa kita artikan bahwa kegunaan si box ini mungkin untuk nyegel ya. Nyegel orang-orang ini kayak Naruto aja. Jadi memang si box ini dibawa Peter kemana-mana saja dia pergi gitu ya. Mungkin si Electro ini gak mau balik ke universe-nya karena kan dia sudah mati ya. Di sini dia bisa hidup bebas dengan kekuatannya. Dan terlihat juga Peter masih bertarung dengan Electro sambil membawa kotak yang sangat penting ini. Tapi itu masih sekilas teori saja guys, jadi belum tentu benar atau enggak. Next, Easter egg ke-23 terlihat Dr. Ock itu jatuh dari atas gedung karena serangan Electro
Electro. Mungkin si Dr. Ock ini berubah pikiran dan menjadi teman dan membantu Spider-Man untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki universe yang menjadi kacau. Next, Easter egg ke-24, finally kita akhirnya ngelihat penampakan full dari Green Goblin yang makai klasik suite-nya Spider-Man Sam Raimi 2002, di mana dia ngomong, "Finally you have everything you want." Akhirnya kau mendapatkan semua yang kau inginkan, Peter. Dan Green Goblin ini dari sejak kapan emang gak tobat-tobat dan kriminal banget, mana ngebom Aunt May lagi. Next, Easter egg ke-25, ada penampakan Green Goblin dengan pakaian baju yang berbeda. Jadi di versi ini dia nggak pakai helm, dia memakai cape dan terlihat dia memiliki razor bomb flying. Jadi kayak bom yang bisa terbang berbentuk seperti pisau gitu ya. Mirip banget dengan senjatanya Harry Osborn ketika dia berperan jadi Green Goblin di Spider-Man ketiga 2007. Nah, banyak teori yang berbeda ya tentang scene ini. Katanya ini adalah Green Goblin yang sama cuman pakai baju yang beda. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ini sebenarnya adalah si Ned Leeds, di mana Ned Leeds itu berperan menjadi karakter Hobgoblin di Spider-Man No Way Home, dan inilah penampakannya. Next, Easter egg ke-26. Kemudian Doctor Strange itu terlihat berada di atas danau dekat patung Liberty Shield Captain America dan mencoba sekali lagi sihirnya untuk memperbaiki barrier atau penghalang antar multiverse yang retak. Namun dia berkata bahwa kekuatannya itu nggak sanggup menghentikan ini dan mereka terus berdatangan. Nah, mereka ini masih bias banget, artinya siapa ya? Villain Spider-Man kah? Villain yang lain kah? Atau makhluk lain? Atau malah hero atau bantuan untuk Spider-Man? Nggak tahu ya, karena multiverse itu unpredictable banget dengan kemungkinan tanpa batas. Dan juga efek dari retaknya dimensi di scene Doctor Strange ini mirip banget dengan efek multiverse-nya di Spider-Man Animation Spider-Verse. Goosebumps banget ya guys. Next, Easter egg ke-27. Kemudian di danau inilah kita bisa lihat battle full dari 3 villain, Electro, Sandman, dan Lizard dengan Spider-Man. Terlihat ya, si Lizard ini bentukannya sangat berbeda dengan The Amazing Spider-Man. Di sini dia lebih berisi, gendut gitu ya. Dan Sandman bentukannya kayak monster pasir biasa, tidak dengan form manusianya yang kayak dulu. Electro bentukannya berubah drastis. Dulu warnanya biru dengan badan yang transparan, sekarang bentukannya lebih komik akurat dengan bentuk manusianya. Lebih cakep sih. Dan katanya di scene ini sebenarnya nggak hanya ada Spider-Man doang yang bertarung. Terlihat di trailer TV spot Brasil di mana kesalahan Sony dalam editing, jadi si Lizard ini kayak dipukul oleh objek yang tidak ada bentukannya atau nggak ada kelihatan gitu ya. Dan kita hanya bisa berharap semoga Tobey dan Andrew itu betulan ada di film ini. Dan jangan lupakan Venom ya guys, karena dia itu sudah valid banget gabung di universe-nya Tom Holland. Siapa tahu itu ternyata Venom yang bantu Spider-Man, atau Ned yang katanya jadi Hobgoblin membantu Spider-Man. Who knows? Next, Easter egg ke-28. Terlihat ya, konstruksi pembangunan patung Liberty Shield Captain America New Avengers hancur padahal belum siap ya guys. Shieldnya jatuh dan copot. Dan berdasarkan foto-foto leak Reddit, di tempat inilah pertama kali Spider-Man Andrew dan Tobey akan muncul membantu Spider-Man Tom Holland. Next, Easter egg ke-29. Akibat hancurnya konstruksi tersebut, MJ jatuh disusul dengan Ned yang juga jatuh tapi masih sempat pegangan. Ternyata mereka berdua ini berada di TKP. Peter Parker dengan gercep langsung menolong MJ ya guys. Nostalgia banget dengan scene The Amazing Spider-Man waktu Gwen Stacy gagal diselamatkan Peter Parker hingga akhirnya dia mati. Dan di sini banyak banget teori liar para fans ya. Kita bahas satu-satu. Pertama, Peter gagal menyelamatkan MJ. Pas tangannya sudah mau nangkep, dia diserang oleh Green Goblin yang terbang dengan glidernya. Sebelum sempat MJ jatuh dan mati, Spider-Man Andrew muncul dan menangkap tangannya MJ. Dan ini karena Andrew dulu gagal menyelamatkan Gwen Stacy, orang yang dicintainya di universe-nya. Yang kedua, ternyata si Ned ini juga jatuh, kemudian diselamatkan oleh Tobey. Karena si Tobey ini gagal menyelamatkan sahabatnya Harry Osborn hingga dia mati. Jadi teorinya gitu ya, mereka muncul berdua bersamaan gitu menyelamatkan mereka. Gila sih, ini teorinya liar banget ya. Bayangkan kalau betulan di bioskop seperti ini, apa nggak freaking out banget ya para penonton? Tapi sekali lagi ya, jangan berharap tinggi-tinggi, jangan berekspektasi tinggi-tinggi, nanti sakit. Dan ini juga cuman teori fans doang ya, jadi belum tentu benar. Next, Easter egg ke-30, nggak ada. Kena prank, jadi cuman itu aja dari aku ya. Oke guys, itu dia ya informasi dari aku tentang Spider-Man No Way Home. Ingat ya, bahwa yang namanya Easter egg, penjelasan, teori itu tidak akan benar-benar terjadi dan harus terjadi di suatu film ya. Karena itu memang base-nya dari opini pribadi masing-masing orang yang ngomong gitu. Jadi belum tentu benar. So bagi kalian yang percaya, boleh-boleh aja. Tapi bagi kalian yang nggak percaya,
nggak apa-apa juga gitu. Jadi tetap aja jadikan ini sebagai hiburan semata. Dan bagi kalian-kalian semua yang punya teori, penjelasan, atau tambahan Easter egg, itu boleh banget ya komen di kolom komentar, jelasin pendapat kalian, nggak apa-apa. Semua orang bebas berpendapat ya guys. Oke guys, mungkin kalian sudah bosen banget ya dengar suara aku. Aku akhirin aja ya sampai di sini videonya. Kita ketemu lagi di next video. Semoga kalian tetap subscribe dan like, juga komen yang memotivasi juga komennya. Oke? Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to comment below in this video for what you want to do on the next content of my video. Thank you guys. See you next time. Bye bye.